Ya, kasus DRL nih. Dokter mengatakan bahwa DRL kamu nggak punya surat izin. Pada saat kita mau konsul ke dokter, kalian pasien pasti ngelihat yang namanya surat izin praktek. Bener nggak omongannya dokter? Ya sama seperti kita ada yang namanya SIM, surat izin mengemudi. Kita di jalan, ya kan? Kita di jalan, dirazia sama Mpok Lela, ya kan? Dirazia sama Mpok Lela, kalian alasannya saya punya SIM Pak, tapi ketinggalan di rumah. Kena razia nggak? Kena tilang nggak? Coba. Enggak Pak, saya punya SIM tapi SIM-nya ada di rumah Pak. Kena tilang nggak? Ayo guys, jawab guys. Kena tilang nggak? Kena atau Mpok Lelanya paham? Oh ya udah kalau gitu kena nggak? Kena. Dianggap nggak bawa kan? Dianggap oh berarti bapak ini dianggap tidak memiliki surat izin mengemudi. Kan begitu, sesimpel itu. Nah, pada saat dokter ke Palembang guys, itu nggak ada surat izin prakteknya di situ, nggak ada. Di Athena Palembang di situ jelas banget, tidak terpampang di depan, tidak ada. SIP DRL itu nggak ada guys. Dan pada saat dokter tanyakan ke dokternya nggak bisa jawab. Nah artinya apa? Fix dong kalau dokter bilang DRL kamu nggak punya surat izin praktek. Ya itu alasannya, karena kamu tidak meletakkan di situ. Kalau kamu mau menaikkan kasus ini ke publik, silahkan. Persidangan, siap dokter di persidangan. Ayo, siap. Jangan pernah minta dokter mencabut laporan itu. Dokter jadi tersangka di Polres Jakarta Selatan. Dokter nggak takut sedikit pun sama kamu DRL. Jangan pernah meminta untuk mencabut laporan dokter di PMJ. Ya, ingat nih kamu DRL ya. Ingat. Ya. Kamu melaporkan dokter menjadi TSK di Polres Jakarta Selatan. Ya kan? Kok nggak heboh sih? Kenapa nggak heboh? Mau damai sama dokter? Mau damai ya? Nggak akan. Dokter pastikan nggak akan. Dokter jadi TSK di Polres Jakarta Selatan, itu yang dirugikan tuh siapa? Cuma dokter. Dokter pasang badan, nggak akan. Tapi kalau di PMJ yang dirugikan jutaan masyarakat Indonesia, ratusan miliar kamu ambil, ya. Jadi itu namanya dokter egois. Kalau sampai dokter cabut laporannya di PMJ, jadi tidak akan dokter cabut sebelum kamu kembalikan ratusan miliar yang kamu ambil. Lebih baik dokter masuk, ya. Kamu laporkan dokter lebih baik masuk ke dalam Shell, nggak apa-apa. Undang-undang pencemaran nama baik karena bilang kamu nggak punya surat izin praktek. Siap, nggak masalah. Dokter masuk. Tapi jangan pernah berharap dokter cabut laporan di PMJ. Nggak akan pernah. Ya, kembalikan dulu ratusan miliar uang masyarakat. Ya, itu yang dokter mau. Ya, dah. Dan juga siap-siap ya untuk babunya kamu DRL Hans. Ya, minggu depan panggilan di Polda Jabar. Sebentar lagi kalian berdua juga akan jadi TSK di Polda Jabar. Ya, udah tungguin aja semua prosesnya. Nggak akan, dokter nggak akan mundur. Ya, Undang-Undang ITE 2 tahun ancamannya. Undang-Undang Kesehatan Perlindungan Konsumen DNA Salmon, Jarum, tomat busuk itu ancamannya 12 tahun. Paham kamu ya DRL ya? Jadi nggak akan pernah dokter mundur apalagi mencabut laporan. Undang-Undang ITE yang dirugikan kamu doang kan? Kalau tomat busuk, DNA salmon, jutaan masyarakat Indonesia. Jadi nggak fair. Kalau kamu minta dokter cabut hanya karena dokter ketakutan dilaporkan undang-undang ITE, nggak takut, ya DRL ya nggak akan takut, dokter nggak akan mundur. Itu dokter ya, jadi nggak akan mundur. Kembalikan dulu uang masyarakat yang sudah kamu ambil, kembalikan. Akunnya dokter disita, nggak takut, ambil aja rezeki Allah yang ngatur. Paham ya? Nggak akan. Kamu pikir dokter takut, dokter dicabut disita akunnya supaya dokter mencabut laporan di PMJ? Cuci, nggak akan. Ya, nggak akan pernah. Nggak seimbang itu namanya. DNA salmon menggunakan jarumnya udah nggak steril. Udah DNA salmonnya udah nggak steril, udah dibuka. Itu undang-undang kesehatan 12 tahun ancamannya. Kamu siap-siap aja nanti di pengadilan. Nggak ada yang namanya kebal hukum di Indonesia ini, nggak ada. Kalau lawan dokter, semua nanti masyarakat mengawal. Kalau undang-undang ITE, dokter pasang badan. Dokter katakan kepada hakim, Pak Hakim, kenapa saya katakan seorang daerah tidak punya surat izin praktek? Dia tidak meletakkannya di tempat prakteknya. Sementara itu adalah aturan dari Dinas Kesehatan. Nah, terus Pak Hakimnya mau ngomong apa coba? Kenapa surat izin mengemudi kena tilang? Surat izin praktek kenapa saya jadi masuk? Gitu, nggak apa-apa Pak, masukkan saya.
Nggak apa-apa Pak, saya siap Pak. Karena saya meminta pertanggungjawaban dia. Dia melakukan praktek di kliniknya dia Palembang, tapi dia tidak meletakkan surat izin prakteknya. Makanya saya katakan dia tidak memiliki surat izin praktek Pak. Itu alasannya Pak Hakim yang mulia. Senang dokter ngadepin pengadilan. Ayo kita lihat, masyarakat nanti akan melihat fakta sebenarnya seperti apa. Gitu ya kan guys. Nanti emang nggak takut, biarin aja, orang emang bener kok. Dokter kan kesana. Gitu. Oke. Stem 1 laporin. Itu makanya barang makanya dia pusing, pening dia kepala, ya kan? Kalian ada stem cell laporin, Doktif itu melaporkan guys semuanya. Cuman Doktif itu nggak barang buktinya banyak. Jadi kalau sampai dia ngeles, ya nggak bisa kanan kiri kena, termasuk si Bokir ini. Nanti kan dia minggu depan dipanggil tuh di Medan, bener nggak Bokir? Jangan nanti bilang Doktif kok tahu, update ke penyidik lo, lawyernya itu update ke penyidik. Doktif ini tanya, ini kasusnya gimana? Lama kali. Kalau mau P21 cepetan, P21 cong, gitu. Jangan lama-lama. Ayo, kita hadapkan ke persidangan. Ini Pak bukti bahwa Bokir justiper. Ya, nggak iso ngomong kan? Mana lo Kir? Paham Kir? Ya, dah. Jadi kalau memang kamu salah, ya kamu minta maaf ke publik. Saya emang pernah menjual Merkuroy ke masyarakat Medan. Saya pernah menjadi justiper dengan menggunakan nama saya sebagai seorang dokter gitu. Akuin dong. Merkuroy lo yang kamu jual, Bokir. Kok bisa seorang dokter menjual Merkuroy ke masyarakat Indonesia? Kok bisa? Gitu. Begitu dikasuskan, dibuka, bongkar, kamu tantrum, marah, gitu. Ya. Oke, Cak, kita masukin sebentar, Cak. Persekusi sampai mana kita ikutin ya guys. Kan kemarin sudah panggilan juga. Jadi yang jelas nggak ada yang berhenti, tapi nggak perlu di Doktif tuh update gimana. Yang penting semuanya berjalan, nggak ada yang berhenti, nggak ada yang mandek gitu. Kan buktinya sekarang Sunio yang kalian bilang kebal hukum, Sunio sama SS kuat mana? Kuat Sunio guys. Doktif sampaikan di sini. Sunio itu memang kebal hukum, ya. Teh Sandri gitu ya. Jadi Sunio itu dipastikan memang dulu kebal hukum, dulu guys. Itu kuat banget dia memang. Kuat, Doktif akuin dia kuat sekali. Kalau dibandingin sama SS nggak ada apa-apanya guys, nggak ada apa-apanya. Ternyata apa? Kena kan? Apalagi seorang SS. Cuman sabar aja, prosesnya berjalan. Kenapa? Karena yang dikenakan ini adalah public figure guys, bukan orang biasa. Kalau orang biasa sih mungkin akan lebih cepat ya. Tapi karena ini public figure, apalagi seorang Sunio ini manipulatifnya luar biasa, ya kan? Bisa merubah sesuatu salah jadi benar jadi salah. Luar biasa pokoknya ini orang. Ya, bahkan ingat nggak yang kasus yang di PMJ dia diseret-seret seolah-olah kan PMJ yang salah, padahal enggak. Itu PMJ udah bener guys, tapi kan dibuat seolah-olah kayak PMJ-nya kayak jahara sama si Suneo. Itu udah pada keluar. Mana sih ini? Ini mana ya spraynya ya? Spraynya nggak ada loh. Apa sih soalnya udah dipakai. Yuk, coba tolong cariin, kok nggak ada Pak? Coba tolongin spraynya. Spraynya di situ harganya berapa? 110 ya? Spray. Tak pakai kemarin. Hah? Ada kemarin. Oke. Sebentar satu-satu guys, kok nyari face spraynya kok nggak ada ya? Kan Dokter masukin kemarin, Dokter bawa pas jalan keluar negeri itu. Cuma di situ kok dikeluarin. Ada nih face spray ya. Face spray. Abis gini kita sabun kapan Cak? Udah pada nanya sabun. Kita keluarin 25 aja. Dokter mau lihat harganya di situ berapa sabun. Face spray udah ya 2 menit aja ya guys. Tuh lagi tuh kan Dokter di jalan. Jadi 2 menit aja, Dokter nggak lama ya guys. Dokter nggak lama karena cuman sebentar aja nih perjalanan. Berapa menit lagi sih nyampe nya? 20 menit lagi. 20 menit Cak, cuma bisa 20 menit. Jadi oke ya, kita kasus persekusi. Ya memang kasus persekusi, mau sabar aja kan nggak dateng guys. Dipanggil kemarin nggak dateng, dipanggil 2 kali nggak dateng guys. Jadi ya udah dilanjutin aja, nggak dateng, dipanggil nggak dateng, terus gimana Dok? Kan kita udah tungguin. Dipanggil pertama nggak dateng, katanya mau kooperatif, kan nggak kooperatif kooperatif kan, tapi ntar ngomong di media kayaknya kooperatif gitu. Enggak guys, mereka nggak kooperatif ya.
dipanggil nggak ada yang kooperatif. Seharusnya selesain dong, kooperatif dong biar cepet. Kan nggak ada yang datang dipanggil guys, ketakutan. Redaktif loh dipanggil datang. Redaktif, ayo Pak, kenapa Pak? Mau tanya apa sama saya Pak? Gitu. Nah mereka mah nggak datang guys, dipanggil di Jakarta Timur, Begen nggak datang, ya kan? Ular nggak datang, nggak ada yang datang. Pada ketakutan, ditanyain ke penyidik. Hadapin gagah perkasa gitu loh, ngadepin kayak pada saat mempersekusi Doktif kan gagah perkasa tuh. Giliran ngadepin penyidik kucing-kucingan, ya kan? Nah, yuk kan mau masukin Doktif kan kalian, ayo sini masukin, yuk ayo sini datengin ke penyidik yuk. Kan nggak berhasil tuh kemarin Begen gampang manipulasinya. Yuk siapa lagi? Suneo nggak bisa Suneo, ya Boker nggak bisa Boker, Doktif kasih tahu dia emang just keeper, ya. Mau siapa lagi yang mau kalian pakai? Ya, dah, oke. Mana TSK-nya? Kita tanggal 17. Udah, kalau nggak percaya, nggak usah percaya. Ya, Doktif sudah pegang suratnya. Nggak usah, kalian nggak usah percaya. Ya, Doktif udah pegang suratnya. Biarin aja. Kalian mau keluar-keluar kayak apapun, pemujanya si Suneo, nggak mau, Doktif pegang suratnya. Udah jelas ada penetapan dia TSK, ada di tangannya Doktif. Cuma Doktif nggak mau buka aja. Ya, terserah. Jadi Doktif mau ngeliat aja kalian seperti apa. Nggak percaya, Doktif juga nggak butuh kalian percaya para bujur-bujur mujair. Ya Doktif pegang suratnya dan Doktif nggak mau share aja. Ya kita lihat. Doktif sih berharapnya untuk kepada DRL kamu jangan kooperatif ya, jangan datang 2 kali panggilan hidup DRL, jangan kooperatif, jangan mendatangi panggilan PMJ, biar nanti kamu dijemput, ya. Oke, janji lo jangan datang, panggil jangan datang. Ntar kalau datang ditungguin di sana sama wartawan, ntar bingung kamu jawabnya, ya. Jangan datang, supaya nanti terkesan kayak laporannya Doktif nggak ada yang jalan, gitu. Setuju nggak? Ya, jadi terkesannya kayak Doktif ini naksir sama kamu, cuy, naksir kok sama kriminal, ya kan? Nggak mungkin naksir sama kriminal, sama penista agama. Ya, oke. Jadi jangan lu ngadi-ngadi halu tuh si Hans. Ya, kamu kan juga dipanggil minggu depan di Polda Jabar, tungguin aja. Ya, temenin nggak Babu?